confidence in influence, yang artinya gini, bahwa kepercayaan diri kita itu dibangun bukan berdasarkan kekuatan kita, tapi justru kepercayaan kita ditentukan karena apa? Karena Tuhan yang ada dalam hidup kita, sehingga itulah yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi influence, bisa menjadi dampak. Ya, sesuai dengan tema kita di tahun ini, Kingdom Influence, bahwa saya dan saudara adalah warga kerajaan Allah yang ditempatkan Tuhan, diutus Tuhan dimanapun saudara berada untuk menjadi dampak bagi lingkungan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, gitu. Dan tema di minggu ini adalah overcome obstacles, yang artinya kita bisa menang menghadapi segala rintangan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Waktu kita menang, justru disitulah kita akan melihat kalau kita menang dengan kekuatan Tuhan, itulah yang menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga orang lain boleh melihat bahwa ada Tuhan yang bergerak di dalam hidup kita. Itu tujuannya. Kenapa setiap permasalahan kita harus melibatkan pribadi Kristus di dalamnya, sehingga gini, waktu kita menang, kita nggak sombong dengan diri kita, tapi waktu kita menang menghadapi tantangan, justru kita bisa berkata bahwa kalau aku cakap menanggung segala perkara ini, karena aku tahu yang mengerjakan ini bukan hanya pribadiku, tapi ada pribadi Kristus, ada pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupku. Sehingga itulah yang bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan waktu kita bersaksi kepada banyak orang, itulah waktu kita bersaksi kepada banyak orang, maka disitulah kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang, bisa memberikan influence bagi banyak orang, bisa memberikan pengaruh bagi banyak orang. Karena apa? Karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita semua. Nah, jadi confidence, saya ulang lagi bahwa confidence adalah rasa percaya diri yang kuat yang kita bangun di atas keyakinan kita kepada Tuhan. Bukan karena bos. Tahu bos? Kalau S-nya ada 2, BOSS, bekas orang sakit saraf, gitu, bukan. Bos, barang, orang, situasi. Ya, rasa percaya diri kita bukan ditentukan karena barang yang kita pakai, barang yang kita miliki, harta yang kita miliki, apa yang kita kenakan, mobil yang kita pakai. Bukan karena itu rasa percaya diri kita. Ya, bahkan rasa percaya diri kita bukan karena orang. Kadang-kadang saudara, saya heran bahwa temannya jenderal lebih gagah daripada jenderalnya kadang-kadang. Benar? Temannya artis lebih famous daripada artisnya. Alias ini bahwa pergaulan kita dengan seseorang kadang-kadang itu yang membuat kita memiliki rasa percaya diri. Gitu. Om saya jadi sepupunya mama saya adalah seorang bupati di tempat kami di Kuningan. Tapi tahukah saudara, saya juga pernah terjebak dengan kondisi seperti itu. Jadi kalau saya pulang ke tempat saya ke Kuningan, kalau bahasa Yunaninya bilang ini, rada ngalege. Ya, rada ngalege, rada berbangga hati. Karena apa? Nih, om saya jadi bupati di sini, siapa yang berani lawan saya? Ayo. Rasanya gitu, rasanya. Tapi saya bilang, waktu saya tersadar bahwa ini sebuah prinsip yang salah. Karena harusnya, mau omnya kek, mau bapaknya kek, mau siapapun kek, bahkan jabatannya kita itu tidak menentukan rasa percaya dirinya kita harusnya. Tapi justru yang menentukan rasa percaya dirinya kita adalah pribadi Kristus yang ada dalam hidup kita. Kalau saudara-saudara dibayar dengan harga yang mahal. Benar nggak? Kok diam aja sih? Amin. Saudara yakin nggak kalau saudara itu dibayar dengan harga yang mahal? Amin. Oleh tubuh dan darah Kristus. Siapa yang bisa beli tubuh dan darah Kristus? Nggak ada. Saudara punya uang sebesar apapun, saudara tidak pernah bisa membayar pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan tahukah saudara, waktu Yesus memberikan tubuhnya, memberikan dirinya di atas kayu salib, itu adalah pengorbanan termahal yang diberikan kepada kita semua. Sehingga kita ini limited edition, kita ini masterpiece, kita ini orang pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan itu cukup untuk membuat kita harusnya memiliki percaya diri dalam Tuhan. Jadi confidence adalah God confidence, rasa percaya diri yang kuat yang kita bangun di atas keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, ayat tema kita bulan ini adalah di Filipi 4 ayat 13. Ini terjemahan baru 2 dikatakan seperti ini. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu saya mencoba, saya bergumul dengan ayat ini, saya berinteraksi dengan ayat ini, dulu saya punya pemahaman yang salah. Saya pikir bahwa segala perkara, all things, saya pikirnya semuanya segala perkara. Tapi waktu saya mencoba menggali kembali bahwa ini AMPT bukan AMPI ya, Amplified Bible. I can do all things through Him. I can do all things diterjemahkan seperti ini, bahwa
segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Bukan segala sesuatunya all in, bukan. Jadi kalau saudara, misalnya saudara di penjara karena kesalahan saudara bisa bilang berkata, segala perkara dapat aku tanggung dalam Tuhan memberikan aku kekuatan. Itu salah ternyata. Karena apa? Karena itu akibat dari pelanggaran saudara. Dan Tuhan tidak izinkan itu, kan? Benar nggak? Karena itu buah dari pelanggaran saudara. Tak ada banyak orang Kristen menggunakan ayat ini untuk menghalalkan segala penderitaannya. Ada kalanya gini, kita sakit perut karena kita makan cabai kebanyakan, kepedesan. Ya, sakit perut lah kita besoknya, panas perut. Kemudian langsung berkata, segala perkara dapat aku tanggung. Saudara, segala perkara itu yang Tuhan kehendaki atau bukan sebenarnya? Itu kan yang kita buat, dan itu hasil dari perbuatan kita, buahnya. Nah, waktu kita memperoleh sesuatu buah yang tidak menyenangkan, maka kita klaim bahwa segala perkara dapat aku tanggung. Tapi saudara, tahukah yang dimaksud segala perkara di sini, segala hal di sini itu adalah gini, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Itu yang penting. Ingat, itu garis bawah. Ya, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, itu gini, engkau dapat tanggung di dalam Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya, through Him who strengthens and empowers me, yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma memberi kekuatan doang. Tapi kalau dalam bahasa Amplified Bible-nya di bahasa Inggrisnya adalah strengthens and empowers, yang memberikan kekuatan dan memberdayakan, memberikan engkau kemampuan yang begitu luar biasa sehingga engkau bisa menanggungnya. Gitu loh. Gak cuma memberi kekuatan, tapi memberikan sumber dayanya juga. Itu tanggung jawabnya Tuhan. Jadi Tuhan waktu kita menghadapi segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Dia tidak hanya memberikan kekuatan kepada kita, tapi percayalah bahwa Dia juga memberikan seluruh sumber dayanya kepada kita semua. Yang setuju katakan amin. Jadi engkau nggak cuma kuat, tapi engkau juga punya modal itu untuk menghadapi setiap perkara itu bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, waktu Paulus menulis ini bukan dari pengalaman, bukan lahir dari suatu perenungan tanpa pengalaman, tapi justru melainkan pernyataan karena ada banyak hal yang sudah Paulus rasakan. Ya, kita lihat tuh background ayatnya. Dikatakan bahwa I can do all things through Him who strengthens and empowers me. Itu punya dasarnya. Dasarnya apa? Karena ini, saya hanya cantumkan dari 3 ayat ini, 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13, 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 5, saudara nanti bisa baca di rumah ya, dan saudara bisa menggali lagi. 2 Korintus 11 ayat 25 sampai 27, saya hanya menuliskan apa-apa saja yang dialami oleh Paulus saat itu. Saudara tahu kan cerita Paulus yang awalnya namanya siapa? Saulus. Untung bukan orang Sunda ya. Kebayang kalau orang Sunda sebelum bertobat namanya Santo. Setelah bertobat namanya Panto, berarti kan. Saulus jadi Paulus, Santo jadi Panto, berarti gitu. Ya. Nah kemudian gini, waktu Saulus belum bertobat, justru dia yang membasmi seluruh umat Tuhan. Ya, dia menangkap semua umat Tuhan, kemudian dia mencari dan membinasakan umat-umat yang percaya kepada Kristus. Tapi dalam perjalanannya menuju kepada pembinasaan umat-umat Tuhan, justru gini, Tuhan menjumpai secara pribadi kepada Saulus, encountering, perjumpaan pribadi dengan Saulus. Dan disitulah Saulus mengalami yang namanya perubahan secara signifikan 180 derajat. Akhirnya apa? Akhirnya Saulus mempercayai bahwa ya, Kristus adalah Mesias. Dan sejak saat itu justru Saulus berubah haluan. Akhirnya Saulus menjadi pribadi yang memberitakan tentang Kristus. Berbeda dengan murid-murid yang lain. Kalau murid-murid yang lain memberitakan Kristus karena apa? Karena punya pengalaman berjalan bersama dengan Yesus. Tapi kalau Paulus, dia tidak punya pengalaman langsung secara fisik berjalan bersama dengan Yesus, tapi Paulus punya pengalaman langsung face to face dengan Yesus, bahkan mendengar suara Yesus, dan disitulah perubahan kehidupan Paulus terjadi. Jadi saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu penting. Pertemuan dengan Tuhan itu penting. Karena apa? Itu yang membuat kehidupan saudara berubah. Pintu gerbang dari sebuah perubahan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Pintu gerbang dari sebuah perubahan adalah apa? Perjumpaan dengan Tuhan.
gitu. Nah, kemudian saudara bayangkan waktu Saulus menjadi orang yang membinasakan umat Tuhan, bukankah Saulus dipandang oleh umat Tuhan adalah seorang yang jahat? Betul? Seorang seorang yang menyeramkan lah ya. Kebayang kan umat Tuhan di sini kalau misalnya Pak Saulus datang, semua kan pada gemeteran semua kan. Si Saulus, wah orang ditewak kan gitu, kurang lebih kayak gitu kan. Benar nggak? Tapi waktu Saulus berada di pihaknya Tuhan dan menjadi pemberita Kristus, bukankah Saulus yang sekarang jadi gemeteran juga? Karena apa? Gimana kalau besok aku ketemu dengan teman-temanku yang kemarin tahu bahwa aku adalah orang yang membinasakan umat Tuhan? Betul? Dua kondisi yang nggak aman. Di sini nggak aman, di sini juga nggak aman. Sehingga wajar waktu Paulus memberitakan kebenaran Kristus, maka penderitaan demi penderitaan dia alami. Karena apa? Ada banyak orang yang menolak dia. Ada banyak orang yang dulunya balad, dulunya hopeng. Kamu sekarang jadi pro-nya Kristus, nggak hopeng sama gue, nggak sohib sama gue, kau musuh, kau lawanku, gitu. Nah, ternyata ini dia mengalami yang namanya lapar, dia mengalami yang namanya haus, telanjang, dipukuli, hidup mengembara, melakukan pekerjaan tangan yang berat, dimaki, dianiaya, difitnah, sama dengan sampah, sama dengan kotoran katanya. Di 2 Korintus 6 ayat 4-5 dikatakan gini, dia mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya kesesakan, mengalami yang namanya kesukaran, menanggung dera di penjara, berjerih payah. 2 Korintus 11 ayat 25-27 gini dibilang, 3 kali aku didera, 1 kali dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, tidak tidur, aku lapar, dahaga, berpuasa karena bukan pergumulan saudara, karena memang gak punya makanan, kemudian kedinginan dan tanpa pakaian. Kira-kira saudara, kalau engkau mengalami apa yang dialami Paulus, siap nggak? Secara daging, nggak ada orang yang siap dan nggak ada orang yang mau menghadapi seperti itu. Betul? Nggak ada orang yang mau menderita. Tapi muncul juga teologi yang namanya teologi penderitaan. Kalau mengikut Kristus itu harus menderita. Saya rasa nggak selalu seperti itu ya. Betul? Memang betul ada penderitaannya, ada penderitaannya. Kita ditolak oleh orang-orang yang di luar Kristus, itu penderitaan. Tapi saya rasa mengikuti Yesus tidak harus melulu tentang penderitaan. Tapi bukankah mengikuti Yesus juga akan selalu ada sukacita, akan selalu ada damai sejahtera, akan selalu ada berkat, akan selalu ada kepuasan batin yang boleh kita alami. Betul? Nah, ini yang Saulus alami semuanya. Segala sesuatu yang tidak mengenakan, tapi dari segala sesuatu yang tidak nyaman itu, Saulus bisa berkata bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupku. Karena apa? Aku sedang memberitakan pribadi Kristus. Oleh sebab itu muncul pernyataannya, segala perkara, segala hal dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Karena waktu aku diderita karena apa? Karena aku sedang membela Kristus. Itu. Jadi kalau engkau mulai dimusuhi karena engkau sedang melakukan kebenaran, it's okay, no problem. Gak masalah. Tetap Tuhan yang membela kehidupan kita semua. Waktu engkau dimusuhi karena engkau sedang melakukan kebenaran firman Tuhan, it's okay. Waktu kamu dijauhi, waktu engkau sedang melakukan kebenaran firman Tuhan, just tenang, santai wae, tenang. Karena apa? Lebih baik saudara diterima manusia atau ditolak manusia karena Tuhan. Pilihannya mana? Benar kan? Kalau pepahitan banyak ibaratnya, betul kan? Lebih baik saya ditolak manusia tapi terima Tuhan daripada saya diterima Tuhan ditolak manusia. Diterima manusia ditolak Tuhan. Benar nggak, saudara? Ya, jadi all things, segala perkara itu bukan semuanya, tapi justru segala hal yang berkenan yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam kehidupan kita semua. Karena penderitaan, tantangan, masalah merupakan kesempatan untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita punya pembela yang selalu membela kita dan memberi kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Saudara, seberapa saudara yang sering berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku punya masalah yang besar, aku punya masalah yang gak bisa diselesaikan. Seberapa saudara yang sering berdoa seperti itu sama Tuhan? Dari antara kita semua sering ya doa seperti itu ya. Kita datang sama Tuhan, Tuhan
masalahku besar banget Tuhan, please tolong aku, betul kan? Yuk, kita sekarang ubah perspektifnya. Kita bilang sama masalah kita, woi masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Itu, Amin. ubah perspektifnya. Kita hadapi masalahnya dan kita berkata, masalah, aku punya Tuhan yang besar dan kau akan kalah. Nah, aku bisa melewatinya itu dengan kemenangan. Amin. Oke, kita lanjut. Masih banyak, ada 25 slide lagi. Ya. Nah, jadi kesimpulannya pasti di Filipi 4 ayat 13 ini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama gini, tidak ada hal yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Amin. Adakah hal yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? No, nggak ada. Waktu Maria mendapatkan pesan dari malaikat bahwa Maria kau akan mengandung. Apa pernyataan Maria di Lukas bilang bahwa malaikat berkata kepada Maria ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Gitu. Ya, tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Ada sih satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Ada. Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Oleh sebab itu, porsi penyembahan diberikan kepada saya dan saudara. Wah, coba saudara, kalau saudara boleh memaknai akan hal ini, bahwa benar dong, Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri dong. Kalau dia menyembah dirinya sendiri, berarti dia menuhankan dirinya sendiri. Itu bukan Tuhan berarti. Betul? Tapi porsi penyembahan itu diberikan kepada kita umat-umatnya. Jadi waktu saudara tadi datang ke tempat ini, kemudian saudara mengangkat tangan bernyanyi, percayalah bahwa saudara sedang melakukan apa yang tidak bisa Tuhan lakukan. Sebenarnya. Kok pengajarannya sesat? Oke, saya cuma meluruskan. Betul, karena kan penyembahan hanya bisa kita lakukan kepada Tuhan. Makanya waktu Yesus dicoba di padang gurun, salah satu ujiannya, percobaannya adalah sembah, penyembahan, diungkit. Betul nggak? Tapi kata Tuhan, hanya kepada Allah saja kamu harus menyembah, gitu. Ya kan? Jadi apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan adalah menyembah dirinya sendiri, dan porsi itu diberikan kepada kita semua. Kemudian yang kedua adalah gini, yang bisa kita pelajari dari Filipi 4 ayat 13 adalah sumber kekuatan kita hanya ada di dalam Kristus. Titik. Sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah bangun kekuatan kita hanya karena jabatan kita, hanya prestasi kita. Percayalah gini bahwa prestasi atau pencapaianmu pada masanya engkau tidak akan menikmatinya lagi kok. Saudara pernah ranking 1 di kelas waktu zaman sekolah? Pernah? Saudara mau dibawa sampai sekarang ranking 1? Apa bisa menjadi kurikulum vitae sekarang? Saudara? Enggak kan? Udah lewat. Udah lewat. Pencapaianmu udah lewat semuanya. Yang ada di belakang itu udah lewat. Saudara mau apa lagi? Saudara pernah cuan paling besar berapa? Itu kemarin bos. Udah lewat. Pencapaianmu udah lewat. Prestasimu udah lewat. Mau juara olimpiade kemarin. Ya udah lewat. Udah lewat. Udah selesai. Udah lewat. Hari ini kamu juaranya kemarin. Karena hari ini ada juara yang lain. Betul? Ya, hartamu, ingat firman Tuhan, hangat dan karat akan merusaknya. Kalau kamu masih bergantung kepada hartamu, bukan berarti saya bilang kayak gini, berarti wah kayak pendeta ini nggak setuju nih kalau jemaatnya kaya. Enggak lah, saya setuju jemaat Tuhan ini hidup berkelimpahan. Toh juga kelimpahan yang saudara terima itu bukan kayak juga berasal dari Tuhan. Tapi please, jangan bertumbuh kepada hartanya, jangan bertumbuh kepada kekayaannya, bertumbuhlah kepada sumbernya. Matius 6 ayat 33 berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak orang mencari yang ditambahkannya, bukan mencari sumbernya dulu. Beli rumah dapat payung. Nah masalahnya orang mencarinya payung bukan rumahnya. Beli mobil dapat gelas, orang dengan bangganya saya supaya dapetin gelasnya. Jangan dapetin gelasnya, beli mobilnya otomatis kalau dapat gelas. Kejar Tuhannya, otomatis saudara juga akan berkat, saudara akan mengejar itu. Jadi jangan pernah kejar apa yang bisa datang sendiri. Capek saudara, ngapain? Coba, dia udah datang sendiri, kok bisa kita kejar? Justru dia mengejar kita kan? Gitu. Ya, harta, relasi, jangan bangga karena relasi gini. Kalau orang yang udah nggak ada juga udah, kita nggak punya kekuatan apa lagi. Mau dekat dengan pejabat, mau dekat dengan penjahat. Bukankah saudara juga bangga kadang-kadang kalau dekat penjahat? Benar nggak? Kadang-kadang saudara bangga itu bukan hanya karena dekat pejabat doang, tapi dekat penjahat juga bangga, benar nggak?
Coba kalau saudara, wah dulu kan katanya Pak Ampi kan preman di mana ya. Kalau saya dulu kenal Pak Ampi dari dulu nih, kalau saya kayak ke Cipanas gitu ya, saya kayaknya paling aman gitu. Gimana? Kenal tuh Pak Ampi, kenal tuh. Tapi sekarang kan Pak Ampi berbeda kan, bukan penjahat lagi kan. Dia menjala manusia. Gitu. Ya. Itu saya kadang-kadang juga melihat orang seperti itu. Ada perkumpulan preman-preman, kemudian dekat, rasanya bangga banget gitu. Mana kadir sih ya? Kadir mana kadir? Keempat orang gitu. Orang deket jeung preman dia. Aduh, kok bangga sih deket preman. Ya, please, bukan dengan relasi kita bangun kepercayaan diri kita, bukan juga dengan jabatan. Ingat, jabatan apapun itu akan diganti. Saudara pensiun selesai. Ya, jangan bangun kepercayaan diri kita karena apa yang kita pakai, tapi mari bangun kepercayaan diri kita karena Kristus yang tinggal diam dalam kehidupan kita semua. Oke, nah ayat tema kita minggu ini lagi nih di 1 Korintus 10:13. Ini ayat yang sering sekali saudara baca dan saudara sudah paham ini pastinya. Dikatakan apa? Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Nah, dari ayat ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama lagi nih, yuk kita belajar bahwa pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Katakan pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Biar lebih biasa lagi, saudara jentikan kelingking saudara. Yuk, 1, 2, 3, pencobaan biasa. Cetek. Ya. Oke, jadi kalau setiap masalah tantangan yang kita hadapi sekarang ini, kita bilang kepada dia adalah pencobaan biasa. Tahukah saudara waktu Daud menghadapi Goliat? Sementara itu tentara-tentara Israel melihat bahwa Goliat ini sesuatu yang besar, sesuatu yang sulit untuk diselesaikan, sesuatu yang sulit untuk dilawan. Betul? Betul? Sampai Raja Saul pun dengan segala posisi jabatannya gak berani lawan Goliat. Padahal Saul pun punya tentara terbaik. Bahkan tentara terbaik yang ada di Israel saat itu pun tidak berani berhadapan langsung dengan Goliat. Karena apa? Hanya karena digertak sama Goliat. Karena lihat badannya gede. Betul? Tapi saudara, berbeda dengan kacamata yang Daud pakai. Bocil saudara. Unyu-unyu, masih gemes-gemes. Tiba-tiba datang ke medan perang. Mana Goliat itu mana? Ternyata. Sementara kalau tentara Israel kan waktu lihat Goliat, wow, gitu kan, waduh, gitu. Tapi tahu ekspresi Daud waktu lihat Goliat? Oh itu, sekecil itu. Kenapa? Karena apa? Yang biasa saya lawan singa, beruang, macan mulutnya tak empel-empel, tak giginya saya jadiin gantungan kunci kadang-kadang gitu. Ya, lidahnya saya bikin sop lidah. Ya kan? Kulitnya saya dibikin buat baju kata Daud. Setek itu Daud. Kenapa? Karena melihat masalah itu bukan masalah yang besar. Goliat bagi Daud itu masalah yang kecil. Oke, jangan selalu pandang masalah sebagai masalah yang besar seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ingat firman Tuhan, pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Saudara, bersyukurlah kalau saudara punya pencobaan yang besar. Berarti itu artinya kekuatanmu besar. Kita kasih analogi yang seperti ini. Logikanya seperti ini. Kalau pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, ya. Oke ya. Kalau kekuatan Sifera 10, pencobaannya berapa? Tidak melebihi 9. Sama aja dibilang enggak kan? Yang sama dengan kekuatan berarti kan tidak melebihi. Berarti Sifera kekuatannya berapa? 10. Pencobaannya 9. Kalau pencobaan saya balik, kalau pencobaan Pak Kris 100, kekuatannya Pak Kris 101. Semakin besar lagi, ternyata besok Pak Kris dicobai dan pencobaan yang bobotnya itu 200. Itu berarti kekuatan Pak Kris 201. Saudara, kadang kita tidak menyadari waktu kita dicobai sekarang seperti ini, kekuatan kita oke 7. Tapi waktu kita berhasil melewati masalah kita bukan kalah di naik level menjadi 10. Dengan masalah 9. Oke?
Waktu kita berhasil melewati masalah yang 9, tahukah saudara, waktu engkau terus membangun kehidupanmu di dalam Tuhan, kekuatanmu semakin dipulihkan di dalam Tuhan, maka kekuatanmu akan bertambah, bukan? Dari 10 menjadi 20. Jadi saudara gak heran waktu kekuatanmu 20, pencobaannya 19. Tapi saudara lihat, waktu saudara coba mundur ke waktu yang tadi. Oh iya ya, dulu saya hanya bisa menanggung 7 perkara atau 6 perkara, tapi saya sekarang bisa menanggung 19 perkara. Jadi saudara bersyukurlah kalau saudara mendapatkan pencobaan. Itu artinya gini, oh aku sedang ditunjukkan oleh Tuhan bahwa aku sedang kuat ya. Aku sedang diperkuat oleh Tuhan. Sterek saudara, sterek. No, sterek. Makanya saudara saya nggak heran kalau sekarang banyak wanita juga ikut nge-gym. Ya cewek-cewek pada nge-gym semua, gedein otot. Ternyata menanggung beban bulu mata sama alis lebih besar. Nah, gitu. Karena sekarang bulu mata udah ditebal-tebelin, alis udah ditebal-tebelin, udah dipenyok-penyokin gitu. Ternyata ini berat banget untuk menanggung itu semua, butuh gym. Saudara, sehingga kekuatannya makin besar wanita itu ya. Jadi jangan pernah takut, itu artinya besarnya pencobaan sedang menerjemahkan seberapa besar kekuatanmu. Bersyukurlah untuk hal itu. Gitu. Karena saudara, waktu saudara kuliah nggak mungkin saudara dikasih soal kelas 2 SD. Itu nggak mungkin. Saudara S1 ujiannya 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan Masya Allah. 2, udah sama aja sih saudara. Kan mungkin waktu saudara kuliah ada soalnya seperti itu, betul nggak? Tapi waktu ingat aja, waktu saudara mulai belajar 1 tambah 1, bukankah yang namanya 1 tambah 1, 1 tambah 2 itu adalah pergumulan bagi saudara? Betul? Tapi waktu saudara belajar terus menghadapi setiap ujian demi ujian, dan akhirnya saudara ada di level tertinggi waktu saudara menjadi mahasiswa dan mahasiswi. Soal kelas 1 SD, 1 tambah 1, 1 tambah 2, pencobaan biasa. Oke? Jadi jangan pernah takut menghadapi pencobaan, karena itu pencobaan yang biasa. Yang kedua adalah gini, dari ayat ini kita bisa belajar. Yang pertama ini, Allah setia dan Dia tidak akan tinggal diam. Saya sangat percaya sekali Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita semua. Firman Tuhan bilang kok, kalau ada anak yang minta roti nggak mungkin dikasih batu, ada anak yang minta ikan nggak mungkin dikasih ular, kan kayak gitu ya, betul kan? Dia juga Bapa yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, Bapa yang setia. Mau kita jatuh Dia ada, mau kita bangkit Dia ada, mau kita lupa Dia nggak pernah lupa akan hidup kita, mau kita nggak berdoa Dia tetap memperhatikan hidup kita. Tapi bukan berarti oh iya kalau gitu kita nggak usah berdoa deh. Saudara itu namanya nggak tahu diri, udah diperhatiin tapi saudara nggak pernah berhadapan dengan kita. Saya pernah ketemu dengan satu orang, dan orang ini sedang dilayani, dan dia bilang gini, kita bilang gini, oke, sekarang kamu harus sudah mulai bertemu dengan Tuhan ya, mendekat dengan Tuhan ya. Terus kemudian seseorang ini bilang gini, loh, ngapain saya harus dekat dengan Tuhan? Kan Tuhan sudah ada. Ngapain saya harus dekat sama Tuhan? Ngapain saya harus cari Tuhan? Kan Tuhan sudah ada. Bener ya, saya pikir, wah pendeta kejebak juga nih, dia bilang. Kita arahkan untuk dia semakin dekat dengan Tuhan. Jawaban dia, lah kan Tuhan udah ada, ngapain kita harus dekat sama Tuhan? Ngapain kita harus cari Tuhan? Betul nggak logikanya? Betul nggak? Nah, saya bilang gini, oke, Anda punya anak, punya berapa? 3. Kalau misalnya anak Anda sudah besar, terus kemudian anak Anda pergi, dan anak Anda tidak pernah bertanya kepada Anda, tidak pernah menanyakan kabar Anda, gimana perasaan Anda? Sakit sih. Nah, itu dia. Kenapa kita harus mencari Bapa kita? Kenapa kita harus mendekat ke Bapa kita? Supaya kita juga mengerti isi hati Bapanya kita. Saudara, itu dia. Ya, jadi Allah itu setia. Mau dalam segala keadaan Dia tetap ada. Mantanmu boleh nggak setia, tapi Dia tetap setia. Guys, oke, nggak ada di sini, betul. Gitu ya. Ya, kemudian gini, yang ketiga adalah gini. Selalu ada jalan keluar yang Dia siapkan untuk setiap pencobaan yang kita alami. Jangan pernah dikte Tuhan dan ajarin Tuhan gimana caranya keluar dari masalah hidup saudara. Ingat, Dia sudah punya rancangan yang terbaik bagi hidup saudara. Dia sudah punya jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan saudara.
ada kalanya waktu masalah kita hadapi, kita seolah-olah sedang mengajari Tuhan. Tuhan, gini loh caranya keluar dari masalah yang sedang aku hadapi. Itu intinya kita lagi ngajarin Tuhan. Saudara, siapa yang lebih pintar? Saudara atau Tuhan? Biarkan semuanya Tuhan yang mengerjakan dalam hidup saudara. Kita hanya percaya dan kita ikutin apa arahannya Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan arahannya Tuhan? Pertama, kita berdoa sama Tuhan. Mungkin Tuhan akan bicara secara audible bagi saudara. Mungkin Tuhan akan bicara dalam hatimu, ada impresi dalam hidupmu. Yang kedua, baca firman Tuhan. Tuhan bisa menjawab semua pertanyaan dalam kehidupanmu. Tuhan bisa menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupanmu. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Masalahnya gini, kita baca firman Tuhan aja kagak mau, gimana kita mau ketemu jalan keluarnya? Saudara, waktu saudara mendapatkan soal ujian, beruntung nggak kalau saudara dapetin jawabannya, kunci jawabannya? Beruntung nggak? Beruntung kan? Itulah yang dimaksud ini. Kalau kau punya masalah, kunci jawabannya udah ada di Alkitab tuh, di firman Allah. Labu di papi, maaf ya, nanti saya ganti. Terus semangat. Waktu kau menghadapi masalah, soal-soal pertanyaan dalam permasalahanmu, kunci jawabannya udah ada di mana? Di firman Allah, di Alkitab itu. Tapi kadang-kadang ini kunci jawabannya nggak ada. Kita terus berputar, kita ngotret terus lama-lama dengan masalah itu. Padahal kunci jawabannya udah ada. Karena apa? Karena kita nggak mau memegang Alkitab. Kita nggak mau bergaul dengan Alkitab itu sendiri. Padahal itu sudah ada kunci jawabannya. Makanya kita dikatakan ini, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena apa? Ujiannya belum datang, jawabannya udah ada. Itu loh maksudnya. Karena apa? Jawabannya adalah pribadi Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Itu jawaban dari semua pertanyaan yang ada dalam setiap hidup kita. Gitu. Ya? Kenapa jadi gini sudah ketahuan? Nah, oke. Yang pertama adalah gini. Yuk, apa yang kita bisa pelajari dari overcoming obstacle? Yang pertama lagi, yuk, jangan jadi sombong, jangan jadi sombong dengan mengandalkan kekuatan sendiri pada saat tantangan datang. Ya, Yeremia 17 ayat 5 berkata ini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau kau mau menang terhadap setiap tantangan yang kau sudah hadapi, yuk, jangan pernah sombong dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Ada halnya gini tuh, saudara, kesombongan itu bisa jadi bentuknya gini. Saudara tidak mau menerima bantuan dari orang lain hanya karena apa? Gengsi. Karena saudara merasa sok kuat, bukan merasa kuat. Saudara merasa kuat aja sebenarnya saudara nggak kuat. Kan merasa, betul? Merasa dingin, padahal kan sebenarnya nggak dingin nanti kan. Ya, salah satu ciri orang yang sombong adalah menolak bantuan, menolak pertolongan saat keadaan terjepit. Alih-alih tidak mau merepotkan, tapi sebenarnya gini, gengsi kalau ditolong. Ya, membangun kesadaran bahwa kekuatan yang kita miliki untuk menghadapi setiap tantangan itu berasal dari Tuhan. Jangan pernah mengklaim bahwa pada saat kita bisa melewati tantangan itu karena kekuatan kita. Iya. Jangan pernah mengklaim. Oke, kita menghadapinya tantangan itu, tapi behind the scene-nya ada kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang memampukan kita. Sesuai dengan tadi ayat yang kita baca. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Ya, jadi jangan menjadi sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri pada saat tantangan. Ada banyak orang yang tidak mau melibatkan Tuhan waktu dia punya masalah, dan dia selalu menggunakan kekuatannya dia sendiri. Karena apa? Karena dia merasa si paling, tahu? Si paling bisa, si paling kuat, si paling mampu. Stop saudara, kita sadari kekuatan kita terbatas kok. Ya, kekuatan kita terbatas. Kita tahu ada kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Amsal 3 ayat 5-6 berkata seperti ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, menurut Pak Ampi, trust in and rely confidently on the Lord with all your heart and do not rely on your own insight. Jangan menggunakan pemahamanmu sendiri atau pengertianmu sendiri, tapi gini yuk, bangun kepercayaan diri di dalam Tuhan. Jadi percayalah kepada Tuhan itu bangun kepercayaan diri saudara di dalam Tuhan waktu kau menghadapi masalah.
Masalahnya mungkin berat, tapi engkau pede karena apa? Karena ada yang besar yang tinggal yang dalam hidupmu. Saudara, saya kembali ke ceritanya Daud. Tahukah saudara waktu Daud melihat Goliat, dia bukan sesuatu yang pribadi yang besar, tapi justru berbalik. Waktu Goliat melihat Daud, justru bukan pribadi yang kecil. Sekalipun Daud paling kecil dari semua tentara Israel, kan? Tapi Goliat bisa melihat pribadi yang besar di belakangnya Daud, yaitu Allah Israel. Berbalik sudut pandangnya. Sementara tentara Israel melihat Goliat yang besar, Daud melihat Goliat yang kecil. Dari sudut pandang Goliat, tentara Israel kecil, aku yang besar. Tapi waktu melihat Daud, ada pribadi yang besar, kok aku yang kecil? Karena apa? Daud bilang ini, aku datang dengan nama Allahnya Israel. Jadi saudara, apapun masalah hidup saudara, tantangan hidup saudara, aku datang dengan Allah yang membela kehidupanku, yang menjadi backup dalam kehidupanku. Barisan depanku adalah kebenaran, barisan belakangku adalah kemuliaan Allah, dan itu tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Ya. Nah kemudian yang keenam, in all your ways know and acknowledge and recognize Him. Jadi akuilah Dia dalam segala lakumu. Kata akuilah Dia itu diterjemahkan ini, kenali Dia dengan benar, pahami Dia dengan benar. Jangan cuma mengakui, enggak, tapi pahami bahwa saudara, kalau kita mengenal Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah apa lagi, Jehovah Nisi, Jehovah, ada banyak nama-nama Allah Jehovah. Itu bukti bahwa gini, Tuhan selalu hadir di setiap musim kehidupan kita. Tuhan selalu ada di setiap masalah kehidupan kita. Waktu engkau kekurangan, Dia Allah yang mencukupkan. Waktu engkau sakit, Dia Allah yang menyembuhkan. Waktu engkau berbeban berat, Dia Allah yang menguatkan hidup saudara. Waktu engkau tertutup jalan, Dia Allah yang memberikan jalan keluar bagi saudara. Apapun itu, kenali Dia. Kenali Dia, kenali pribadi Yesus. Jadi waktu kau menghadapi masalah yang baru, percayalah bahwa Allah yang sama, Allah untuk masalah itu. Saudara paham itu? Kalau saudara rombehen, ya berarti Allah yang menyembuhkan rombehen saudara, gitu. Saudara nggak kenal rombehen ya, kaki pecah-pecah. Ya, kadang-kadang komplikasi antara rombehen sama jantung gitu. Ya, itu berarti Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan spesialis rombehen saudara, Allah juga yang menjadi spesialis jantung saudara. Allah yang menjadi spesialis apa? Ginjal saudara. Gitu, ya. Gitu. And he will make your path straight and smooth. Dan dikatakan gini, Dia akan meluruskan jalanmu. Itu artinya gini, Dia akan removing obstacle that block your way. Dia akan menghilangkan semua tantanganmu yang mencoba untuk menghalangimu. Jadi bukan engkau yang mencoba meruntuhkan masalahmu, tapi ingat ada siapa? Pribadi Yesus yang yang meruntuhkan semua tantangan yang ada di hadapanmu, sehingga engkau bisa berjalan mulus dan engkau melewati ini dengan sebuah kemenangan. Nah, kemudian poin yang kedua selanjutnya ini, kemenangan Tuhan sudah janjikan. Tuhan, tugas kita adalah berdiri teguh dan tidak goyah. Ya, sudah percaya kalau saudara sudah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang? Karena apa? Dia sudah menjanjikan kemenangan bagi saudara semua. Roma 8 ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau engkau percaya bahwa kuasa Allah bekerja di dalam hidupmu, katakan ini bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apa yang bisa aku doakan dan aku pikirkan. Percayakan Yesus. Ya, karena apa? Kemenangan Tuhan sudah janjikan bagi hidup saudara dan saudara. Yang ketiga, yang terakhir lagi, jangan menyalahkan Tuhan dengan tantangannya kita hadapi. Jangan salahkan Tuhan. Jangan. Karena apa? Yakobus 1 ayat 12 sampai 13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan itu. Disebutnya adalah berbahagia. Kalau kau bertahan dalam pencobaan, happy. Itu artinya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata apa? Pencobaan ini datangnya dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi waktu engkau menghadapi tantangan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ya, tapi justru harus apa? Harus libatkan Tuhan. Pemuji-pemuji boleh maju depan. Libatkan Tuhan di situ. Hadirkan Tuhan. Suatu saat salah satu pekerja di tempat kami di Cikarang bilang gini sama saya. Sebenarnya gini, dia datang pelayanan, tapi dalam kondisi anaknya lagi masuk rumah sakit. Kemudian saya ketemu sama dia, loh, kenapa kamu datang ke gereja? Kenapa kamu datang beribadah? Kan anakku lagi di rumah sakit. Tahukah saudara apa yang dia jawab atas pertanyaan saya? Saya datang ke tempat ini supaya Tuhan punya alasan untuk menyembuhkan anak saya. Wih, saya pikir keren banget pemikiranmu. Seolah-olah kayak lagi nyogok Tuhan, seolah-olah. Tapi dia sebenarnya sedang menunjukkan iman dia. Saya bilang, loh kenapa? Kok kamu datang ke sini? Padahal anakmu lagi di rumah sakit. Bukankah kamu harus dijagain? Karena kan kita sudah clear, ya. Sebelum saudara layani jemaat, layani keluargamu dulu, betul? Tapi dia bilang ini, saya datang ke tempat ini, justru saya tetap melayani, supaya Tuhan punya alasan untuk menyembuhkan anak saya. Terus anakmu gimana? Anak saya ada istri saya yang jaga. Saya bilang, sembuhlah anakmu. Karena apa? Imanmu yang kau tujukan kepada Tuhan. Sebab itu segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang kita berkuat. Hal praktisnya dari ini, yuk berdiri teguh terus dalam Tuhan, berpengharapan teguh, dan bertindak terus secara konsisten di dalam iman. Itulah yang akan memampukan kita untuk kita menang dalam setiap tantangan kehidupan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.